Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sauki di channel Suasana Kelabu. Untuk video kali ini saya akan menceritakan pengalaman seorang pemancing di malam hari. Cerita ini saya dapatkan dari tetangga saya. Bisa saja kita sebut beliau bernama Hendra. Aku sudah lama punya hobi memancing. Bagi sebagian orang, memancing hanyalah cara mengisi waktu senggang. Tapi bagiku memancing adalah cara melepas penat, mencari ketenangan sekaligus menantang diri sendiri. Aku tidak pernah takut memancing sendirian, bahkan di malam hari pun. Malam justru waktu favoritku. Air lebih tenang, ikan lebih banyak, dan suasananya lebih damai. Tapi sejak malam itu, sejak aku memutuskan memancing di sebuah sungai terpencil di pinggir desa, aku bersumpah tak akan pernah lagi pergi seorang diri. Karena apa? Karena yang kualami malam itu bukan hanya soal memancing. Itu tentang sesuatu yang tak seharusnya kulihat atau bahkan kudengar. Hari itu aku berangkat selepas maghrib. Matahari baru saja tenggelam dan langit berwarna biru gelap. Aku membawa joran, kotak umpan, senter, dan termos berisi kopi hangat. Sungai yang kutuju berada sekitar 3 km dari rumah. Letaknya agak jauh, melewati kebun singkong, jalan setapak, dan hutan kecil. Orang-orang di desa sering bilang kalau sungai itu angker. Katanya beberapa orang pernah hilang di sana. Ada yang sakit misterius, bahkan ada yang kerasukan. Aku hanya menanggapi dengan senyum. Bagiku itu cuma cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak. Aku bukan tipe orang yang mudah percaya. Lagi pula, aku sudah sering memancing di banyak tempat. Namun, saat langkahku memasuki jalan setapak menuju sungai, hawa aneh mulai terasa. Angin berhembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon di sekitarku berdetak pelan, seperti berbisik. Sesekali terdengar suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti, seakan ada sesuatu yang lewat. Aku mencoba mengabaikannya, hanya perasaanku saja, gumamku sambil mempercepat langkah. Setelah hampir setengah jam berjalan, aku sampai di tepi sungai. Airnya deras, tapi jernih, memantulkan cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi bahkan suara burung malam pun tidak ada. Hanya suara aliran air yang ku dengar. Aku menaruh barang-barang di tepi sungai, duduk di atas batu besar, lalu menyiapkan kail. Umpanku sederhana, cacing tanah segar. Setelah siap, kulempar kail ke tengah arus sungai. Awalnya semua terasa biasa. Aku menyalakan senter kepala, menuangkan kopi, dan menghisap rokok. Tapi perlahan, rasa tidak nyaman muncul, seolah ada sepasang mata yang memperhatikanku dari balik semak-semak. Bulu kuduku langsung merinding. Sesekali terdengar suara ranting patah. Aku menyorotkan senter, tapi hanya ada pohon dan bayangan, mungkin biawak, pikiranku saat itu. Namun, entah kenapa hatiku berkata lain. Sekitar 15 menit kemudian kailku bergetar.
Tarikannya cukup kuat. Aku tersenyum sambil berkata, "Akhirnya." Aku mulai menggurung reel dengan hati-hati. Tarikannya tidak biasa, seolah benda itu berat, tapi tidak bergerak seperti ikan pada umumnya. Setelah beberapa menit kemudian, sesuatu yang muncul dari dalam air bukan ikan. Yang tersangkut di kailku adalah boneka lusuh. Boneka itu berambut panjang kusut, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya penuh lumpur. Matanya kosong, hitam seperti menatapku. Aku tercekat sambil berkata, "Apa-apaan ini?" Boneka itu meneteskan air, lalu tiba-tiba mulutnya sedikit terbuka. Suara lirih terdengar. Suara anak kecil seram dan menyayat. "Kembalikan aku." Tanganku langsung melempar boneka itu kembali ke sungai. Jantungku berdetak kencang sambil berkata, "Sialan." Setelah kejadian itu, suasana semakin aneh. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Udara menjadi lebih dingin. Setelah kejadian itu, suasana semakin aneh. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Udara menjadi lebih dingin, membuat napasku keluar seperti asap. Aku mencoba mengabaikan, kembali melempar kail. Tapi kali ini setiap kail tali pancingku bergerak. Yang terasa hanya berat, seolah ada sesuatu di bawah sana yang menarik-narik tapi tidak pernah menyambar umpan. Lalu aku dengar sesuatu tawa, pelan, panjang, nyaring. Tawanya terdengar dari arah sungai. Aku langsung berdiri, senter kutaruh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tawanya masih terdengar. Kali ini lebih kuat dan lebih dekat. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan rokok lagi. Tapi saat menatap air sungai, jantungku hampir berhenti. Ada bayangan wajah seorang wanita berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Matanya hitam, mulutnya tersenyum lebar. Bayangan itu jelas ada di permukaan air, padahal di sekitarku tidak ada siapapun. Aku menjerit kecil dan mundur. Bayangan itu menghilang begitu saja, berganti riak air biasa. Aku mulai merasa tidak sendirian. Daun-daun di belakangku bergesek, seperti ada yang berjalan pelan. Batu tempatku diduduki terasa bergerak, seolah ada sesuatu yang berat yang ikut duduk di sampingku. Aku bahkan sempat mencium bau busuk, anyir bercampur lumpur basi. Lalu, sebuah suara pelan terdengar, tepat di telingaku. "Kenapa kamu datang?" Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tanganku bergetar. Aku hampir ingin lari, tapi entah kenapa kakiku sangat berat. Tiba-tiba kailku kembali bergerak. Tarikannya sangat kuat. Aku tak tahu kenapa, tapi secara refleks aku menariknya. Dan saat itu sesuatu muncul dari dalam air. Perlahan sosok wanita berambut panjang muncul dari sungai. Rambutnya basah menutupi wajah. Bajunya putih lusuh penuh lumpur. Tubuhnya pucat, kurus, dan matanya hitam tanpa bola mata. Ia tersenyum, giginya hitam dan tajam. Suaranya serak, berat seperti keluar dari dalam air. "Kau sudah memanggilku," ucap makhluk tersebut. Aku
Aku jatuh terduduk. Joranku terlepas. Wanita itu merayap keluar dari sungai. Setengah tubuhnya meneteskan air. Tangannya terulur ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa mundur hingga punggungku menabrak pohon. Wanita itu semakin dekat. Bau anyir semakin kuat. Tangannya hampir menyentuh wajahku. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara orang berteriak. Hendra, kau di situ? Itu suara Pak Arif, tetanggaku yang kebetulan lewat dengan lampu senter. Dalam sekejap sosok wanita itu menghilang. Hanya tersisa genangan air di tanah. Seolah memang ada sesuatu yang berdiri di sana tadi. Aku langsung berlari ke arah Pak Arif. Wajahku pucat, napasku tersenggal. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi memancing sendirian, apalagi di sungai itu. Tapi, ada hal lain yang membuatku semakin takut. Beberapa hari setelah kejadian itu, setiap malam aku bermimpi tentang wanita sungai itu. Rambutnya basah, matanya hitam, dan ia selalu berkata dengan suara serak, "Belum selesai." Dan terkadang saat aku bangun tengah malam, bajuku basah. Basahnya seperti habis dicelupkan ke dalam air. Aku tidak tahu apakah ia masih mengikutiku atau hanya menghantui pikiranku. Tapi satu hal yang pasti, malam itu saat aku memancing, aku telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak kuganggu. Dan sekarang aku tak yakin ia benar-benar sudah pergi. Baik, mungkin cukup cerita memancing horor kali ini. Baik, jadi pelajarannya kita harus menghargai, kita harus mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Jangan kejadian ini menimpa kalian. Jangan sampai kejadian yang sama dialami oleh beliau, Mas Hendra, terjadi juga kepada kalian. Kalau ada orang lain yang mengingatkan kalian, lebih baik kalian dengarkan, lebih baik kalian ikuti, patuhi. Cukup sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe agar saya bisa menjadikan channel ini sebagai channel edukasi buat kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.